Jadi memantaskan diri, oh saya ini siapa sih sebenarnya. Allah menjanjikan sebuah ketentraman. Tidak ada istilahnya harus cinta dulu, tidak ada. Seorang wanita itu kemudian bisa dan boleh dipaksa, dipaksa untuk menikah oleh walinya tentunya, dengan beberapa syarat sih sebenarnya. Ketika pas akad harus seperti ini itu banyak, gitu kan. Minimal ada izin secara syar'i, gitu ya, secara syar'i ada izin untuk menikahkan seseorang yang belum dia kenal. Jangankan cinta, kenal dorong kok, gitu kan. Karena apa ya itu? Allah sudah menjanjikan, untuk menjadikan dia lebih enak nanti pada akhirnya. Gitu Mas Mufid Suyuti ya. Nah, itu. Kemudian ada dari Zulfi Ashabul. Ini Mas Zulfi itu, jangan-jangan. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kita yang ragu dengan pilihan kita? Dan cara menolak halus kalau dijodohkan gitu. Jadi ada beberapa trik. Saya tadi sempat bilang ke jenengan kan. Jadi orang tua itu ada 3 kan. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita atau mertua, orang tua guru yang nomor 3. Siapa yang paling afdol adalah orang tua guru. Gitu ya. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang murid, orang santri adalah guru dulu. Guru. Kalau saya, sebelum saya matur kepada orang tua saya, saya sowan dulu kepada yai. Boleh enggak? Gitu ya. Boleh enggak? Diizinkan apa tidak? Kalau yai boleh diizinkan, ya udah, saya tinggal matur. Dan saya udah tahu dari awal, pasti orang tua saya yang akan ditanyakan adalah bagaimana pendapat Mbah Yai itu bagaimana. Makanya saya karena sudah tahu itu, ya udah. Setelah saya izin Mbah Yai boleh, telepon orang tua, bagaimana Mbah Yai? Ternyata benar. Bagaimana Mbah Yai? Setuju apa enggak? Izinkan apa enggak? Nggih. Oh ya sudah, berangkat wis. Udah. Bagaimana cara menolak yang halus? Jadi lain ladang, lain belalang kan, lain lubuk, lain ikannya. Tapi sing genah. Setiap orang itu yang penting itu kita punya omongan. Jadi punya jawaban. Kita bukan. Sing penting tembunge, nek jare wong Jawa itu sing penting tembunge. Bagaimana kita mengolah kata-kata di hadapan orang tua. Gitu ya. Bagaimana mengolah kata-kata di hadapan orang tua. Jadi masa tahun-tahun sekarang ini gitu ya, tahun sekarang ini orang tua enggak kok. Jadi enggak melulu harus itu enggak. Ya. Maksa anak enggak. Jarang menan. Sangat jarang sekali, sangat jarang. Kecuali memang keluarga-keluarga yang eksklusif gitu ya. Atau mungkin keluarga-keluarga yang nuwun sewu, keluarga ningrat katakanlah, gitu kan. Mungkin masih bisa menjaga eksklusivismenya. Ya kan. Kemudian kalau saya dulu saya juga sempat untuk diberi mau dijodohkan juga. Saya itu dulu pernah mau dijodohkan sama orang tua. Bagaimana jawaban saya? Ya udah. Saya masih pengen ngaji. Masih pengen ngaji gitu. Terus akhirnya dia menikah dulu, saya baru menikah kemudian. Punya alasan berarti Pak. Iya, punya alasan. Jadi enak, santri kan. Ayo dan nikah. Lu tasih pengen ngaos. Kalau memang enggak pengen nikah sama orang itu, sama yang lainnya, ya udah saya pengen ngaos gitu kan ya. Atau yang paling proporsional itu katakanlah izin dulu ke Mbah Yai tadi.
diperbolehkan apa tidak. Nah, salah satu adabnya santri, apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan guru, ya dilakukan. Konsekuensinya seperti itu. Manut. Bagaimana saya cara menolak halus orang tua? Orang tua itu nuwun sewu, tidak ada kok yang pingin menjerumuskan anak ke jalan yang tersesat, itu tidak ada. Pasti niatnya baik. Pasti niatnya baik. Mungkin anak yang belum bisa memahami, kebaikan-kebaikan orang tua. Makanya kemudian terhalang kebaikan anak tersebut dari orang tua tersebut. Kemudian ada dari Robiah Adawiyah 399. Konsep kafaah menurut pandangan dan kafaah yang diterapkan oleh habaib juga poroh masyaikh apakah sama? Kalau menurut saya kafaah ini ya penting gitu. Ya penting, satu sisi sangat penting karena untuk menjaga nasab, karena kalau apalagi Imam Syafi'i ini sangat ketat kafaahnya, jadi harus yang sekufu, yang sekufu memang. Orang yang non sewu, anak presiden katakanlah, masa atene olehne sampean kan sama sekali tidak sekufu toh. Dari segi kegantengan yo ndak oleh gitu kan. Dari kekayaan yo ndak blas. Dari segi derajat jabatan sama sekali ndak. Bapak sampean RT katakanlah, itu kan sama sekali ndak sekufu gitu. Satu sisi memang sangat penting. Karena untuk menjaga nasab, gitu. Karena nuwun sewu dalam pandangan Imam Syafi'i itu kan nasab itu Ajam sama Arab itu tetap Arab yang pertama. Nah Arab yang paling tinggi adalah Bani Hashim, gitu kan. Bani Hashim kemudian Bani Muthalib. Jadi yang paling tinggi itu Bani Muthalib. Jadi semua dari kalangan makanya nuwun sewu habaib gitu kan. Beberapa memang tidak kerso. Memang beberapa tidak kerso untuk menikahkan putrinya, terutama putrinya dengan nuwun sewu dengan asbab, dengan orang biasa, orang Jawa, orang Sunda. Tapi nuwun sewu ada beberapa habaib, banyak juga habaib yang kemudian menikahkan putrinya dengan Gus, kan isih lumrah lah gitu kan, dengan Gus gitu. Awak dhewe Gus ya ora, tapi pengen rabi sampai Syarifah kan, yo ojo rek, ora gelem. Gawe rasan-rasan. Koncone iri dek sampean gitu. Ora dadi sakinah malah waduh ajur sampean. Lek terus guru kula niku lanang elek niku megro kali wedok ayu. Lah iku. Gare rasan-rasan. Ya untuk Robiah Adawiyah. Kemudian nonton dari Kang Zaim. Ini agak banyak nih. Asal rabi nopo karena daripada gak payu, soalnya enek sing mumpung arep. Oke. Asal rabi mumpung ono sing arep daripada gak payu ngoten angsal ngoten. Jadi pernikahan itu jauh lebih baik. Itu prinsip utama, menikah itu jauh lebih baik daripada sendirian. Itu prinsip utama. Jadi kok makanya kemudian nek wong Jawa aja kaken milih engko oleh sing bongkeng kan gitu kan. Jangan terlalu memilih seseorang kemudian kamu malah keliru memilih, tidak sesuai ekspektasi kan seperti itu. Kalau dia memang cocok dan kamu merasa pantas dengan sewu kafaah tadi, ada kafaahnya tadi juga kan, memantaskan diri tadi. Kenapa tidak kan gitu. Mumpung dia gelem gitu. Ngomongnya Kang Zaim ini, Mas Zaim ini, katakanlah Mas Zaim ini enggak begitu ganteng katakanlah. Mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang mau. Dan sebelum berubah pikiran. Tidak pernah tahu
latar belakang sampean, kejelekan-kejelekanmu ndak tahu kan lumayan. Masa ini lumayan ini. Tidak apa-apa. Jadi kan pertanyaan pernikahan itu kan apa? Ya seputar iku, toh nikah dulu apa sayang, apa yang pokok butuh nikah gitu. Jadi oh ya itu tadi. Pokoknya jelas gitu aja. Jadi Gus enak kita sama Gus Bah itu sebenarnya pokoknya nikah itu pokok calon istrimu masih sholat dan menghadap ke kiblat. Tidak apa-apa gitu. Tapi kemudian saya kemarin itu tertarik sama wasiatnya Gus Bah. Mau itu hanya Gus Bah ketika Gus Bah pas ini pernikahan itu saya iya masuk ini kan gitu. Jadi sering kali mantu itu sering sekali salah paham dengan orang tua. Orang mertua. Dan mertua sendiri sering salah paham dengan mantu itu pasti akan terjadi gitu kan. Tapi kemudian Gus Bah memberi instruksi, ya udah kita anu saja, memberi wejangan, kita biasa-biasa saja gitu. Ketika sudah menikah, kok mantu rodok mangkel, agak tidak suka dengan mertua, ya udah ingatlah kamu sudah menikahi anaknya, kan seperti itu. Lah nanti kalau kamu sudah tua, awakmu wis tuwek, kemudian menikahkan anakmu, mangkel punya rasa tidak senang kepada mantumu, ya ingatlah dengan cucunya, kan dengan cucumu itu ingatan, itu biasa. Jadi kemudian manten anyar ngontrak itu biasa. Manten anyar tinggal serumah dengan mertua sementara itu biasa. Lu tidak usah kok harus punya rumah, tidak usah ngapain, tidak perlu ideal. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan nikah tidak perlu ideal. Nyari mboten nikah. Oh, orang nikah ingat Dajjal itu jomblo, jangan-jangan engkau tidak menikah, bukan? Ingin menjadi pasangan aja Dajjal gitu. Ngerentosi. Jangan-jangan kamu menunggu Dajjal untuk menjadi pasangan gitu. Karena Dajjal jomblo gitu loh. Dajjal jomblo. Kalau gak pengen jadi pasangannya Dajjal, Endang Rabi. Yeah. Terus ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menyikapi child free? Oh, child free yang sekarang lagi ngetren ya. Nggih. Saya gimana nggih? Itu sebenarnya hak seseorang yang kemudian tidak perlu dipublish. Nggih. Seperti hanya saya tidak pengen menikah. Enggak usah kemudian aku ora kate rabi. Lapor rabi karo wong menungso. Aku pengen rabi karo widodari di akhirat. Kan tidak perlu dipublish hal semacam itu, ngoten nggih. Kalau itu kemudian dipublish akan menimbulkan pro kontra. Dan kemudian akan child free itu akan mengurangi esensi pernikahan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan apa? Untuk melangsungkan, melanggengkan milah, untuk melanggengkan agama, keyakinan, nasab, kan seperti itu. Bila semua orang sudah tidak punya anak, katakanlah, siapa yang meneruskan perjuangan Islam? Siapa yang meneruskan perjuangan orang tua kita, memelihara kebangsaan kita, memelihara perdamaian, memelihara persatuan? Siapa yang akan meneruskan? Nuwun sewu, orang kemudian child free itu nuwun sewu, mungkin karena berangkat dari ketidakinginan untuk direpotkan dengan anak, pendidikan anak, pembiayaan anak, sekolah dan lain sebagainya. Banyak negara, contoh Jepang, yang jam kerjanya sampai 14 sampai 16 jam dalam sehari. Bagaimana sekarang? Angka kelahiran sangat kecil, sangat rendah. Apa yang terjadi?
terjadi impor besar-besaran tenaga kerja. Singapura, angka kelahiran sangat kecil. Di negara-negara yang lebih maju, negara-negara maju, angka kelahiran kecil. Karena apa? Nuwun sewu. Dia tidak ingin direpotkan dengan pembiayaan anak, ngurusi anak, nyawii anak, seperti itu. Dia pengen ngejar karir, ngejar jabatan, ngejar materi dan lain sebagainya. Dan kemudian nikah ini hanya sebatas pelampiasan nafsu tok. Pelampiasan nafsu. Lah apa bedanya gitu ya karo jajan? Kan seperti itu. Mungkin jajan yang dilegalkan. Kan seperti itu kemudian. Tapi pripun lek mungkin wonten sing aku child free tapi niat saya itu mengadopsi anak yang terlantar gitu. Saya enggak ada anak, saya tak mengadopsi anak-anak yang terlantar gitu. Pripun gitu. Gini, jadi bolehlah. Kemudian orang punya pemahaman seperti itu bolehlah gitu. Tapi kemudian ada aturan-aturan main, ada aturan seperti hanya nuwun sewu. Dia kalau dalam agama dalam pandangan agama, dia tidak punya anak. Ini karena apa? Karena memang tidak ingin punya anak karena takut, ada ketakutan, atau memang murni dia tidak punya anak. Kalau dia ada ketakutan, ini yang tidak boleh. Katakanlah, ketakutan tidak bisa memelihara, ketakutan nanti repot dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh. Lah kalau nuwun sewu sama-sama ngingoni anak yatim terlantar, lo kenapa enggak ngingoni anak dhewe ae kan gitu. Dan nuwun sewu ini jarang terjadi seperti itu. Jarang terjadi tapi ada juga. Karena memang orang pengen tetap ngerumat anak yatim, fakir miskin, tapi dia tidak pengen terikat, seperti itu. Dia pengen tetap bebas, tidak punya tanggungan. Ini yang tidak boleh. Okay. Kemudian terjawab ya Kang Zaim. Ini juga beberapa pertanyaannya sama ngoten mau untuk menanggapi child free ngoten. Terus ini ada dari hamba Allah. Ini tadi mungkin sudah dijawab ya. Gimana caranya sowan ke Abah Yai dengan hajat mau menikahi Mbak Gasek? Oh, Mbak Gasek. Ngeten, kalau di Gasek ini punya tradisi, nggih. Dipastikan dulu mbak-mbaknya mau. Utama nih Pak nggih. Nggih, utama. Jadi kalau jenengan pengen menikah dengan seseorang, pastikanlah ada calonnya terlebih dahulu. Dan mau lihat sini ada ya berarti kan dia mau. Ada itu berarti dia sudah mau gitu loh. Jangan kok nuwun sewu kemudian kita ngerepoti guru kita. Ngerepoti apa? Jenengan patosaken Yai. Loh Yai itu pekerjaan sudah banyak, ngurusi banyak santri. Santrinya bukan di sini saja ngoten lho. Malah direpotkan dengan jenengan patosaken Yai. Lah urung duwe calon ta? Belum Yai. Saya tak golekne arek. Ada anak 300 padahal di belakang. Bide kok iji-iji ambek Mbah Yai. Ini kan Masya Allah dosa malahan ngoten niku lho. Ngerepoti Mbah Yai. Malah dosa iso. Jadi pastikan dulu ngoten nggih. Pastikan dulu mbak-mbak ini mau apa ndak. Jangan kemudian ngerepoti guru kita. Nuwun sewu nggih. Jadi enggak apa-apa nanti lewat saya saja 10% nanti. Royalti. Ya. Yes. Minimal gak gawe jadah lah saya. Minimal ono beluke ngoten. Ini ku nggih, pertama harus ada calonnya mau baru sowan ke dalam. Nah, yang kedua, kalau nanti dipilihkan Mbah Yai, ya, jangan menolak. Siap enggak itu? Karena nuwun sewu kalau saya dulu dipilihkan Umi, dipilihkan Yai itu kemudian karena saya enggak minta ngoten lho. Saya enggak minta. Zen, iso nikah ambek iku lho. Yang lainnya saja Mi.
Karena nuwun sewu, ketika saya di sini itu yang cantik-cantik itu nggak diberikan kepada saya. Wah, repot ini gitu. Terus pada akhirnya ya udah saya cari wanita cantik di luar pondok saja begitu. Biar tidak jago kandang kan gitu. Jago kok jago kandang, izin tak. Cupu. Harus ekspansi saya. Alhamdulillah dapat santrinya Yai Soleh kemudian. Oh, ngalah. Iya, pondok ngalah. Kan alhamdulillah lumayan itu. Untuk hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Jangan-jangan sampean sendiri. Terus dari Ed Mayaka. Niki non muslim tapi yang tanya. Ustaz, saya mau tanya, saya suka sama mas-mas yang agamanya Islam. Terus saking cintanya mungkin, Pak. Kalau saya pelet pakai doa saya mempan enggak gitu katanya, Pak. Apakah servernya sama? Gini, jangankan apa itu pelet yang paling manjur. Sekarang itu enak kok. Tidak usah pakai jambi-jambi, tidak usah. Kenapa nih? Datangi dengan Lamborghini, Ferrari, insya Allah wes, gitu ya. Insya Allah mau. Insya Allah mau. Tidak usah repot-repot pergi ke dukun, tidak usah repot-repot pergi ke orang pintar, gitu kan. Udah datangi pakai ya tidak Lamborghini, Ferrari, ya pakai, tapi ya Pajero. Ya Pajero lah. Jangan Xenia atau Avanza, jangan. Karena kemungkinan rental itu banyak gitu. Kemungkinan rental. Apalagi ada stiker itu. Ada stiker gitu. Wah ini. Jadi seperti ini sekali lagi, segala hal yang dipaksakan itu tidak baik. Endingnya tidak akan pernah baik. Gitu kan. Perih terlebih dahulu kan begitu. Niku Mbak nggih. Mbak, itu yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi halus, didekati halus. Mungkin langkah pertama bisa seagama, masuk Islam mungkin. Nanti lama-lama bisa didekati. Ngoten Pak. Dan perlu diingat segala sesuatu tidak perlu dipaksakan, termasuk dalam hal urusan cinta. Saya itu jangan dipaksakan. Nun sewu, apalagi sampai mohon maaf bukan apa-apa. Kemudian katakanlah salah satu masuk ke agama yang lain karena demi cinta, gitu kan. Dan ini dipaksakan, bukan karena hati, bukan karena hidayah. Ini berbahaya. Saya itu berbahaya. Entah A yang masuk ke B atau B yang masuk ke A, katakanlah. Ini sangat berbahaya. Satu ketika ada permasalahan yang yang tidak bisa terselesaikan, ini sudah pasti menjadi jalan untuk perpisahan. Itu persentasenya jauh lebih besar, Soalnya terpaksa Bang. Karena diawali dengan proses keterpaksaan. Walaupun enak, tetap tidak enak. Ini ada pertanyaan terakhir tapi curhat dulu orangnya. Gimana? Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Wahyu Aji. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Saya kenal dengan salah satu perempuan. Saya sudah mengenal keluarganya, dia juga sudah mengenal keluarga saya. Dari pihak keluarga saya juga sudah berbicara langsung pada ceweknya ini tentang rencana ke jenjang pernikahan. Rencananya saya dan keluarga akan silaturahmi dan bahas hal tersebut pada awal tahun depan. Jadi udah mau serius ini, Tapi di sini Ustaz, pada bulan Agustus kemarin, si cewek tersebut mengakhiri dan menggagalkan rencana kami. Gitu. Jadi diputus gitu loh Pak. Dengan dia beralasan memang ini takdir kita. Alasannya ini takdir kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya mencari informasi, usut punya usut, ternyata dia ada laki-laki lain. Alhamdulillah, gitu kan ya. Jadi yang saya mau tanyakan di posisi sekarang, saya harus pripun? Apakah harus melepaskan atau masih memperjuangkan? Jika melepaskan, amalan apa yang harus saya lakukan agar ikhlas dan bisa melupakan? Soalnya jujur sampai sekarang saya belum move on. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasihan. Mohon dibantu. Oh, ngeten. Jadi
banyak jalan menuju Roma kan gitu kan. Banyak jalan menuju pernikahan. Nah, salah satu jalan pernikahan adalah banyaknya calon yang mau dinikahi. Maksudnya apa? Banyak calon manusia. Jadi manusia tidak hanya satu orang. Kan seperti itu. Loh ngapain kita, nek jarene TikTok itu kan, sering, ngapain kita berjuang untuk orang yang tidak menghargai kita, kan seperti itu. Sudah berjalan 3 tahun, katakanlah, batinku itu kredit rumah, apa pacaran gitu kan. Pacaran sampai 10 tahun gitu, itu kredit rumah atau pacaran, kan? Susah membedakan. Jadi banyak jalan menuju pernikahan. Salah satunya adalah banyak orang kok yang mau dengan kita gitu loh. Kalau memang ya alasannya ya logis ya, bukan takdirnya gitu. Itu rodok menohok itu. Kalau dulu saya ditolak sama mbak-mbak, jenengan terlalu sempurna buat saya itu. La ilaha illallah. La ilallah. Saya tuh mbak-mbak nolak saya seperti itu. Jadi maaf Cak, jenengan terlalu sempurna buat saya. Terus apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah taubat. Taubat nopo? Ya taubatan nasuha. Saya yakin sudah berapa tahun pacaran? 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Apa itu tidak maksiat? Taubat berarti Bang. Yeah. Apa itu tidak maksiat? Ya, seperti itu kan. Apakah dikira itu sebuah proses ibadah? Kan tidak juga. Kan? Makanya yang pertama dilakukan adalah taubat. Terus yang kedua, tidak usah dilupakan. Ngapain dilupakan? Semakin kita berikhtiar untuk melupakan, ya semakin itu pula akan tergambar. Kan? Seperti itu. Stres akhirnya stres. Jalan satu-satunya ya sudah belajar apa itu memaafkan. Tidak usah dilupakan. Ngapain dilupakan? Dimaafkan saja. Oh alhamdulillah, berarti kalau dia baik ya alhamdulillah, calonnya baik. Berarti alhamdulillah wis ana sing ngrumat. Awake dhewe enggak usah repot-repot ngrumat kan gituan. Mudah-mudahan saya mendapatkan yang lebih baik. Itu mudah kok sebenarnya. Saya itu dong sewu ya, itu mengalami 17 kali penderitaan cinta. Seperti itu yang sudah saya hitung, sudah saya hitung. Setiap jaluk mbak-mbak, tanya ke mbak-mbak ditolak, ya wes. Ngapain sakit hati? Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Kita seret, dia udah mau. Ternyata ada yang jauh lebih baik daripada saya. Gitu. Ya lebih ganteng tentunya. Ya sudah, lu ngapain? Cari lagi gitu. Nah, terus pada akhirnya dapat pertanyaan, Cak, nanti datang nggak ke pernikahan saya? Kan seperti itu. Ya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Kira-kira jenengan mau jawab apa itu? Jawab insya Allah. Ngecek. Kalau saya jawabannya enak. Beribun. Jangankan ke pernikahanmu, gitu. Ke acara kematianmu pun aku akan datang. Itu lah. Rada ekstrim gitu kan. Itu sambil mengeluarkan unek-unek gitu. Ya sampai ngopi, sampai rokokan kan gitu kan. Jadi tidak apa-apa. Jadi pertama adalah taubat, yang kedua adalah belajar untuk memaafkan. Nah, yang ketiga, ini sangat penting. Nah, kembalilah beraktivitas. Ya, kembalilah beraktivitas seperti biasanya. Kalau kerja ya kerja. Ya. Kalau biasanya ketika pacaran ngaji ini sergap, ya udah ngajinya diteruskan. Ketika pacaran ini kok sering beramal katakanlah, ya udah beramalnya diteruskan. Ditingkatkan. Iya ditingkatkan, diteruskan. Pacarannya yang ditinggalkan kemudian, wis pasti. Apa amalannya itu? Tadi taubat pertama, istighfar, terutama istighfar. Ya, terus melanjutkan amalan-amalan. Iya, insya Allah nanti akan diarahkan. Tunggu untuk Mas. Jadi, ada satu bacaan. Oh iya. Jadi bacaannya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu baca sebanyak-banyaknya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca berapa Pak? Seakeh-akehmu.
Kapan Pak? Sak sempat-sempatmu. Ini insya Allah. Itu. Yeah. Agar diberi keikhlasan dan cepat move on begitu ya. Dan cepat menemukan yang lebih baik. Ya insya Allah. Pasti itu pasti. Yeah. Sampun kata si Ustadz. Niki banyak sekali aslinya pertanyaan, tapi mungkin tidak bisa dibacakan sedoyo. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Tunggu episode-episode selanjutnya di Gasek Podcast. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami, saya mohon maaf. Tentunya banyak kekhilafan, kekurangan nggih. Saya baru kali ini ya langsung diwawancarai podcast masuk YouTube gitu kan. Ya la ilaha illallah. Nanti kita terkenal. Follower penambah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Gasek TV, konten-konten,